materi yang gak kalah bagusnya, yaitu Bapak Endra Prasetya Rudianto, STMCP, dipersilahkan. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya share screen? Oke, selamat pagi untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Indra Prasetya Rudianto. Nanti kita akan bahas profil saya siapa. Kemudian di sini nanti saya akan mencoba membawakan tentang e-commerce infrastruktur. Jadi kalau biasanya tadi yang dibahas sama Mbak Kiki ya, Mbak Kiki menarik sekali sebagai pelaku e-commerce. Kemudian dengan Bude Lureti itu menarik, beliau juga sebagai pelaku atau third party dari e-commerce. Di sini nanti saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih e-commerce itu dibangun. Izin konfirmasi, apakah slide saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Santoso dan yang mewakili. Pak Santoso ini bapak kita waktu saya dulu masih kuliah di Politeknik POS. Kemudian yang mewakili ini ada Pak Seno ya, Pak Seno Yudo. Salam kenal Pak Seno. Oke, ini profil saya. Siapa saya? Saya saat ini sebagai pimpinan, owner, founder, dan juga direktur di CV Rekindo Pratama atau lebih dikenal dengan Pratama Training Center. Ini saya dirikan tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian sebelum sebagai founder di Rekatama, saya bekerja di bagian R&D, khususnya untuk Value Added Service di Huawei Page Investment. Kemudian saya juga ex dari PT Indosat Tbk. Di situ saya sebagai NCS Departemen. Kemudian 2005 sampai 2007 saya membantu di PT Selonin Integrated dan juga Kementerian Kominfo sebagai konsultan juga instruktur IT. Kemudian tahun 2004 sampai 2005 saya di PT Telkom sebagai EDP dan Assessment. Kemudian dari background pendidikan saya D3 Teknik Informatika Politeknik POS. Jadi Politeknik POS ini merupakan alma mater saya. Jadi kemarin diminta secara khusus oleh Bapak kita ya, Pak Santoso, untuk melakukan sharing kepada adik-adik tentang bagaimana sih infrastruktur tentang e-commerce. Jadi secara background keseluruhan saya ini orang teknik. Kemudian S1 saya di Universitas Pasundan dan S2 saya ada di Sistem Informasi Teknik. Kemudian ini ada berbagai macam sertifikasi internasional yang sudah saya miliki. Untuk keahlian saya khususnya di Sistem Administrator, Infrastruktur, Network Security, dan IT Management serta audit. Nah, nanti untuk lebih detailnya di sini ada email, WA dan juga nomor telepon saya, silakan dicatat. Kalau sewaktu-waktu adik-adik ingin sharing bersama saya, bisa juga main di kantor saya yang ada di Buah Batu Regensi. Nah, nanti silakan kontak saja. Tadi kemarin saya sempat khususnya ada tim saya yang dikontak sama Immanuel ya untuk berbagi mengenai ini kelas industri daring. Kalau dulu zaman saya kelas industrinya ada visit. Nah, sekarang berhubung ada pandemi maka kita melakukan industri daring. Menarik sekali sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa topik nanti yang akan saya bawakan. Ya, di sini ada 5 topik, yaitu tentang online customer mind. Nanti apa sih online customer mind? Kemudian e-commerce infrastruktur itu seperti apa saja yang dibutuhkan. Kemudian tren internet application itu perkembangannya seperti apa. Kemudian ada mengenai IT service for e-commerce. Kalau kita di layanan IT, apa saja yang harus kita support untuk e-commerce. Dan yang ketiga, yang terakhir atau kelima adalah tentang e-commerce. Ini tantangan ke depan untuk orang-orang IT atau untuk
di infrastruktur. Nah, sebelumnya saya mau sharing tentang framework dari e-commerce. Jadi, secara garis besar e-commerce ini ada frameworknya. Jadi makin ke atas di sini, maka dia akan semakin mengerucut ke e-commerce application. Di sini tentunya ada yang namanya direct marketing, bagaimana pencarian tentang mencari pekerjaan, online banking dan lain sebagainya. Di sini adalah pilar. Kemudian penopangnya apa saja? Penopang dari e-commerce dan juga tentang e-business dan lain sebagainya, ini tentunya ada yang namanya people. People itu siapa? Kalau people di e-commerce, maka kita sampaikan people itu buyer, pembeli. Kemudian seller, penjualnya. Kemudian ada perantaranya. Perantaranya siapa? Perantara servisnya siapa? Termasuk tadi ada logistik e-commerce, mereka sebagai kurir istilahnya atau tenaga ekspedisi. Kemudian pengelola dari sistem informasinya dan juga manajemennya. Ini adalah dari people. Kemudian siapa lagi? Ada public policy. Nah, public policy ini biasanya berkaitan tentang regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana kita mengikuti kebijakan tersebut? Bagaimana tatanan-tatanan teknisnya? Bagaimana kita memberikan mengikuti semua rule atau semua aturan yang diberikan oleh pemerintah? Nah, pilar ketiga adalah terkait tentang marketing dan advertisement. Nah, di sini bagaimana strategi-strategi kita ketika kita memberikan informasi terkait produk saya ini. Kemudian ada market research, apakah produk saya sudah sesuai dengan kebutuhan pasar atau belum? Apa keunggulan produk saya? Apa kelemahan dari produk-produk saya? Di sini ada di marketing dan advertisement. Kemudian tentang service support. Service support ini apa? Ini merupakan dukungan yang tidak kalah pentingnya di e-commerce. Tanpa adanya service support di sini, tentunya e-commerce tidak akan bisa berjalan dengan baik. Komponen-komponen dari service support di sini ada logistik. Kalau kita dalam di sini mengistilahkan dengan ekspedisi. Nah, bagaimana sirkulasi dari barang biar sampai ke dari penjual ke pembeli itu bisa sampai. Kemudian masalah payment ini juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana payment itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian bagaimana terkait yang terakhir pilar kelima adalah terkait bisnis dan partnership. Nah, bisnis dan partnership itu merupakan pilar yang terpenting, pilar penting juga yang tidak kalah pentingnya dari 4 pilar tadi. Bagaimana kita melakukan kerjasama dengan beberapa hal yang lain. Kalau tadi dikatakan ada marketplace, kemudian ada web e-commerce. Kalau sekarang di Indonesia kebanyakan kita menggunakan marketplace, di mana antara penjual dan pembeli berkumpul menjadi satu. Ini adalah kelima pilar. Kemudian dari service support ini tentunya harus didukung oleh yang namanya infrastruktur. Nah, infrastrukturnya seperti apa? Jadi yang tidak pentingnya bagaimana kita infrastruktur umum untuk bisnisnya, layanan infrastruktur umum seperti keamanannya, kemudian bagaimana autentikasinya, bagaimana kalau kita menggunakan directory katalog, kemudian bagaimana kita memberikan informasi-informasi tersebut dan mendistribusikan ke baik ke klien kita atau ke para pembeli kita, buyer kita. Nah, maka dibutuhkan infrastruktur yang kedua, yaitu messaging and information distribution infrastructure. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi dari pembeli ke penjual sampai, dari penjual ke pembeli juga sampai. Kemudian yang ketiga, bagaimana terkait tentang infrastruktur multimedia konten dan networknya. Ini biasanya dipergunakan sebagai publishing infrastructure. Jadi infrastruktur untuk publikasi. Bahasanya macam-macam. Kalau kita misalnya menggunakan web, maka kita
teknologi yang menggunakan HTML, JavaScript, XML, dan lain sebagainya. Kemudian terkait infrastruktur yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah network. Network yang dimaksud di sini adalah jaringan telekomunikasi. Kita menggunakan, kalau zaman dulu ada dial up, kemudian ada DSL dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi ini untuk jaringan tentunya akan mengkoneksikan atau untuk mempermudah pelaku-pelaku e-commerce dalam nantinya menunjang infrastruktur yang nomor 2 dalam berkomunikasi atau distribusi informasi.